Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh hebatnya kualitas pendidikan di negara tersebut. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tentunya akan menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah terjadinya perundungan di sekolah. Sebagai lembaga yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, kami berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap perundungan. Data rapor pendidikan lembaga kami alhamdulillah menunjukkan hasil yang positif. Perundungan mengalami penurunan drastis. Anak-anak yang merasa aman dari perundungan naik. Kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pencegahan terjadinya perundungan mengalami kenaikan. Untuk itu, perkenankan saya Muhammad untuk SPD, Kepala SMP Negeri 1 Dampit, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, menghadirkan video upaya pencegahan terjadinya perundungan. Selamat menikmati, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa rapor pendidikan berfungsi sebagai alat untuk perencanaan berbasis data, refleksi internal, peta mutu, penjaminan mutu, serta transparansi publik yang digunakan untuk identifikasi, refleksi, dan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. SMP Negeri 1 Dampit berkomitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024-2025, pada iklim kebinekaan dengan indikator keamanan, yakni perundungan dan kekerasan, menunjukkan peningkatan signifikan dengan nilai 74,66%, naik 11,70% menjadi 86,36%. Untuk tetap konsisten diperlukan komitmen bersama, kebijakan tegas serta penegakan aturan dari seluruh warga sekolah. Penurunan nilai dalam rapor pendidikan terdapat pada program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan dari 85,44% turun 8,52% menjadi 76,92%. Dengan kondisi tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah konkret pembenahan program tentang perundungan demi menciptakan zero bullying. Tentu saja tidak hanya membuat program yang baik, tetapi implementasi zero bullying harus tercipta. Dalam penerapannya, tentu saja mengalami banyak tantangan. Adapun tantangan tersebut adalah subjektivitas pemahaman tentang bullying. Bullying itu perilaku merundung seseorang, seperti memanggil teman dengan nama orang tua atau dengan nama yang kotor. Bullying itu seperti membuli teman. Bullying itu seperti tindakan menghina fisik, seperti kamu hitam, kamu kurus, kamu gendut. Bagian korban tidak melaporkan terjadinya perundungan karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya pelaporan. Warga sekolah maupun orang tua siswa kurang memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan bebas dari perundungan atau zero bullying. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan zero bullying, kami melakukan langkah-langkah preventif sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data secara mendalam yang diperoleh dari beda rapor pendidikan, survei tentang kondisi perundungan di sekolah, survei anonim yang dilakukan oleh guru BK di sekolah, serta hasil wawancara seluruh siswa. Yang kedua, melaksanakan komunitas belajar atau kombel. Yang ketiga, dari hasil pendalaman data, kepala sekolah menyusun SK urgenitas kondisi sekolah agar segera dilakukan langkah preventif mengatasi kondisi tersebut, yaitu dengan pelaksanaan workshop TPPPK, pencegahan, penanggulangan, perundungan, dan kekerasan pada anak. Yang keempat, pembentukan TPPKSP, mengubah Satgas Anti Bullying untuk disesuaikan dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diberi nama TPPKSP atau Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Yang kelima, sosialisasi tugas pokok TPPKSP, menyusun SOP perundungan di sekolah, serta menyusun program kegiatan oleh TPPKSP. Adapun program kegiatan yang disusun oleh TPPKSP, mengadakan parenting bagi wali siswa yang terindikasi pelaku bullying. Yang kedua, diskusi secara terjadwal pada wali siswa yang terindikasi pelaku atau korban bullying. Yang ketiga, pendekatan secara psikologi oleh guru BK kepada siswa. Yang keempat, program peer education oleh siswa dengan teman sebaya untuk menjadi peer educator.
Langkah kelima, melanjutkan program unggulan sekolah dalam mengembangkan karakter sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Yang keenam, sosialisasi dampak bullying secara real pada seluruh siswa oleh Binmas Polsek Dam. Yang ketujuh, melakukan workshop materi pendalaman sikap terhadap hukuman fisik oleh narasumber yang merupakan seorang pakar ramah anak yaitu Ibu Bekti Prastiarani kepada guru untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedelapan, membuat deklarasi anti-bullying yang disepakati serta ditandatangani oleh seluruh warga sekolah. Dalam melaksanakan langkah konkret tersebut diperlukan strategi dengan memaksimalkan hasilnya, yaitu melakukan kampanye, edukasi yang disampaikan saat upacara bendera, pembelajaran BK, maupun melalui TPP KSP dengan menggunakan berbagai media seperti poster dan mading sekolah. Yang kedua, evaluasi rutin yang disampaikan pada apel pagi. Dan ketiga, komunikasi intens wali kelas kepada wali siswa tentang pentingnya kepedulian terhadap perundungan. Keempat, kerjasama dengan Polsek Dampit. Kelima, membuat website aplikasi baru demi percepatan penanganan dan privasi pelapor. Dari berbagai langkah yang sudah dilakukan, belum mampu menciptakan lingkungan sekolah zero bullying. Salah satunya tentang program dan kebijakan Satuan Pendidikan tentang perundungan, sehingga perlu penyusunan program dan kebijakan yang lebih berkualitas. Saya Alvan Juan Nicholas. Menurut pandangan saya, website pengaduan perundungan dari sekolah ini sangat membantu bagi siswa-siswi, termasuk saya sendiri. Karena saya bisa melaporkan setiap kegiatan yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah tentang perundungan atau kegiatan bully. Harapan saya untuk website ini supaya berkembang lebih pesat di sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sotoni Prayoga dari kelas 9B. Menurut pendapat saya tentang situs atau link pengaduan tentang masalah bullying dari program sekolah ini sangat bermanfaat bagi anak, terutama pada di orang tua, karena orang tua bisa memantau kondisi anaknya dalam saat bersekolah. Sekolah merupakan tempat untuk bertumbuh, berkembang dengan bahagia. Jangan membuat orang lain menderita. Setiap orang sempurna dengan caranya sendiri. Mari kita ciptakan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Stop bullying sekarang juga. SMP Negeri 1 Dampit, apik luar biasa.